transparansi penggunaan anggaran. Transparansi. Kalau masalah sumbangan wajar ya? Wajar. Cuman yang kita tuntut di sini adalah transparansi dari Penggunaan anggaran tersebut. keperuntukannya itu. Tapi ada dugaan nggak untuk mungkin ada hal yang nggak sesuai gitu terkait anggaran tersebut? Kita tidak tahu letak kesesuaiannya di mana. Karena apa? Ya itu tadi tidak adanya penjelasan lebih rinci terkait penggunaan anggaran. Sempat menyampaikan secara tertulis atau apa gitu nggak terkait dengan komite gitu? Komite? Tidak pernah. Jadi lapor itu atau enggak? ya langsung lapor dengan dasar bahwa kami mengikuti proses undangan yang dikeluarkan oleh pihak SMA 2 kepada wali murid. Itu rapat tanggal berapa sih Pak? Pertemuan tanggal berapa? Pertemuan sekitar tanggal 18-19 Desember atau Januari. Ya. Oh, gitu. Dan itu jenengan tidak mendapatkan keterangan duitnya kayak apa gitu. Iya betul. Akhirnya lapor. Kalau lapor ke ombudsman tanggal berapa Pak? 22 Januari. Iya. Jadi setelah tanggal 19 itu kita mengadakan rapat, tanggal 22 kita melayangkan surat ke ombudsman karena kita tidak ada kesempatan untuk mempertanyakan hal tersebut. Jadi pihak institusi yang berwenang saja yang meminta penjelasan kepada mereka. Oke, lebih sana. Tercover oleh khusus atau PUB. Nah, kita di sini melakukan klarifikasi ke pihak komite sekolah dan kepala sekolah. Dan di sini difasilitasi tempat oleh kepala cabang yang selaku pengawas di wilayah Ponorogo Magetan. Hasil dari klarifikasi ini masih harus kita dalami lagi terkait dengan pembuktian. Setelah kita klarifikasi, nanti hasil akhirnya akan kita sampaikan ke pelapor maupun ke terlapor. Jadi seperti ini. Jadi kita belum bisa menyimpulkan ya. Kita masih belum bisa menyimpulkan karena ada beberapa dokumen yang perlu kita telaah lagi, kita analisa dan beberapa hal-hal yang kita buktikan lagi terkait dengan sanggahan dari Pak Sandi. Pak, ini kalau laporannya apa? Artinya ada pungutan liar yang nggak sesuai dengan aturan atau apa? Atau dugaan pungutan yang tidak sesuai dengan ini ya, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 mengenai komite sekolah. Kalau di bahasanya kalau di peraturan itu harusnya itu yang diberlakukan adalah sumbangan. Pungutan itu tidak boleh dilakukan oleh komite sekolah. Jadi seperti itu. Artinya yang diduganya ini sumbangan atau pungutan gitu? Yang diduga dilakukan oleh komite dan pihak sekolah adalah pungutan. Pungutan ya? Tapi kalau dari klarifikasi dari sekolah itu bukan pungutan tapi sumbangan. Artinya dapat sepengetahuan dengan wali kelas atau apa gitu? Itu sudah dilakukan oleh pihak sekolah dengan mengundang wali murid ya. Disampaikan juga. Seperti itu yang disampaikan klarifikasinya. Tapi dari Pak Sandi menyampaikan tidak ada pembahasan mengenai rincian kegunaan sumbangan itu. Itu yang dipermasalahkan. Nanti kita akan membuktikan hal itu. Apakah memang benar atau tidak? Kalau dari pihak komite ada jawaban terkait hal itu? Ada. Jadi dari pihak komite menyampaikan pada saat hari Jumat itu memang keterbatasan waktu ya karena mau sholat Jumat, makanya penyampaian rincian kegiatan, rincian penggunaan dana itu
belum bisa dikeluarkan, tapi disampaikan oleh komite. Kalau seandainya ada pertanyaan lain mengenai hal ini, bisa ke ketua komite atau pengurus komite. Gitu. Pak, terus kemudian dari ombudsman sendiri apa yang masih meneliti? Ya, kita setelah klarifikasi ini kan ada berkas ya, ada berkas berkaitan dengan apakah itu kategori pungutan atau sumbangan. Kita akan membuktikan dengan tim. Kalau diperlukan kita pembuktian lain, kita akan turunkan. Pak, kalau menurut versi ombudsman sendiri yang melanggar aturannya seperti apa sih? Yang benar seperti apa untuk pungutan atau sumbangan? Kalau sumbangan itu kan sukarela, tidak mengikat. Jadi kalau seandainya wali murid mau menyumbang ya disumbang, jadi tidak ada paksaan dan pihak sekolah tidak boleh menagih. Nah, kalau dari pungutan itu kan mengikat, jadi ada nominalnya, batas waktunya dan harus membayar, tidak boleh. Dan komite dilarang, misalnya tegas di Permendikbud 75/2016 bahwasanya komite sekolah hanya boleh menarik atau mengumpulkan dana itu berupa bantuan atau sumbangan. Gitu. Kalau klarifikasi yang disampaikan oleh komite itu adalah itu sumbangan. Kita tidak mewajibkan wali murid untuk menyumbang. Nah, memang di kesepakatan rapat itu dari forum itu ditentukan untuk kelas 10 60.000, kelas 11 70.000, kelas 12 80.000. Tapi di teknis di lapangan atau pada saat wali murid menyampaikan sumbangan atau memberikan sumbangan, itu variasinya itu terserah wali murid kemampuannya bagaimana. Jadi tidak mengikat 60.000 atau 70.000 atau 80.000. Tapi artinya sebenarnya ada nilai ya yang ditetapkan sekolah ini 60, 80, atau 70 itu. Kalau dari klarifikasi itu bahwa wali murid beserta komite menyepakati sekian 60.000. Tapi tidak mengikat itu tadi. Iya, tapi tadi data yang dilampirkan sebagian memang variasinya ada 30, ada yang tidak menyumbang. Bahkan yang tidak mampu itu tidak menyumbang. Tapi kita masih sekilas ya. Nanti datanya sudah diberikan ke kita, nanti akan kita lihat lagi. Terus kalau yang protesnya mana? Dia artinya menyumbang dengan ada besaran tertentu atau apa? Yang mana? Yang lapor tadi. Yang lapor itu menyumbang 60, tapi data yang diklasifikasikan ke kita itu tidak ada keterangan, tidak ada menyumbang. Oh, tidak ada menyumbang. Iya, makanya nanti kita tidak. kita akan buktikan. Soalnya data yang dilakukan oleh Pak Sandi ada surat kesanggupan itu diisi 60.000. Gitu. Tapi data yang dikasihkan oleh pihak sekolah kita itu Pak Sandi mengisi tidak.